Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatsala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talaba wa talibat, anak-anakku semuanya kelas 10 MAK yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai. Insyaallah pada malam hari ini kesempatan kita adalah untuk sama-sama belajar dan mengkaji kembali ilmu hadis, yaitu dalam kitab Syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang sama-sama telah kita mulai pada pertemuan sebelumnya, yaitu di bulan yang lalu, sehingga kita mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Oleh karenanya silahkan untuk membuka halaman ayat Al-Quran yang kita sampai di halaman 8, yaitu di paragraf yang paling atas, yaitu kalimat wa min ajli haza. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa min ajli haza, dan dengan keadaan ini, yaitu dari ayat yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang menjelaskan tentang dalil bahwa kita harus mengkaji hadis Nabi, dan juga salah satunya dalam mengkaji hadis Nabi kita pun harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hadis. Maka oleh karena itu di sini Nabi menjelaskan, "Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian semua wahai umatku," yaitu umatnya Nabi Muhammad, "mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku," kata Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka jika kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW, kalian akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan selain mendapatkan cintanya Allah, kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari hadis di atas di sini baru dapat disimpulkan, karena telah ada apa lil muhaddisin, bagi orang-orang para muhaddis, ahli hadis, al-fadlul kabir, al-fadlul al-akbar, yaitu keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam meriwayatkan hadis. Wal ajrul aufar, dan pahala yang begitu luas, pahala yang begitu melimpah yang mereka dapatkan. Bayangkan dalam hadis Nabi juga disebutkan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan contoh suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka ia pun mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan, orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Maka otomatis para ahli hadis pun seperti Imam Bukhari dan Muslim, mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ganjaran mereka adalah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita pun dapat mengikuti seperti Imam Bukhari dan Muslim, yaitu menjaga hadis-hadis Nabi itu dengan mempelajari ilmu-ilmu hadis. Waroda, kama waroda, sebagaimana telah disebutkan fil hadis, dalam hadis tersebut, alladzi, yang mana rawahu al-Imam Syafi'i wal Baihaqi, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi.
An Ibni Mas'ud radhiyallahu taala, dari sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, amin, annahu, bahwa sesungguhnya Ibnu Mas'ud qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Naddarallahu imra'an, ya, naddarallah, semoga Allah cerahkan, semoga Allah indahkan, ya, imro'an, yaitu wajahnya seseorang, jiwanya seseorang, masami amakolati, yang telah mendengar makalah, yaitu hadis Nabi, wa hafidhuha, kemudian orang tersebut menghafalkan hadis Nabi, wa wa'aha, kemudian orang tersebut jaga benar hadis Nabi, wa addaha, kemudian juga orang tersebut menyampaikan kepada orang lain, ya, farubba hamili fikhin, ya, farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang orang yang menyampaikan suatu hadis, dia pun, ya, orang yang mendapatkan hadis tersebut belum tentu lebih faqih, lebih faham, lebih mengerti dari orang yang ia sampaikan. Oleh karenanya, ya, ilmu yang kebaikan tersebut dapat, ya, mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikuatkan lagi dalam hadis Nabi yang berbunyi, warawahu Abu Dawud wa Tirmizi biladzi naddarallahu imro'an, semoga Allah cerahkan, ya, imro'an, wajah seseorang, sami'a minna, yang telah mendengar minna dari kita. Ya, dari kita di sini maksudnya dari Rasulullah dan juga para sahabat, syai'an, akan suatu hadis. Faballaghahu, kemudian ia sampaikan, kama sami'ahu, sebagaimana yang telah ia dengar. Farubba muballighin au amin sami, maka terkadang orang yang menyampaikan itu, ya, au'a, lebih paham, min sami'in, dari orang yang mendengar, gitu. Qala Tirmizi, kemudian di sini Imam Tirmizi pun berpendapat hasanun sahih, hadis itu, ya, atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi termasuk hadis yang hasan, sahihun, dan juga sahih. Kemudian di sini juga diteruskan dalam paragraf selanjutnya. Qala al-alama al-Qastalaniyu, ya, telah berpendapat siapa? Al-alim al-allamah, ya, al-Qastalaniyu. Ya, kalau di sini ada alim itu, ya, orang alim, tapi kalau udah allamah, benar-benar alim itu orang, ya. Yaitu Al-Qastalani berkata, wal makna, dan adapun arti dari hadis disebut apa? Khassahullahu ta'ala bil bahjati was surur. Maksud dari kalimat naddarallah, semoga Allah cerahkan. Apa kata Imam Qastalani? Yaitu artinya ada khassahu, yaitu semoga Allah mengkhususkan, Allah menspesialkan orang tersebut bil bahjati wasurur, yaitu dengan kebahagiaan dan kesenangan dalam dirinya, li'annahu sa'a fi nadharatil ilmi. Kenapa? Karena orang tersebut telah, ya, berusaha dan berupaya fi nadharatil ilmi, untuk menjaga ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu hadis, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia jaga, ia tulis, ia catat, ia simpan, kemudian ia sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun lebih paham, ya, dari apa yang ia sampaikan dan mengamalkan, meneruskan kebaikannya sampai kepada kita sampai sekarang ini, ya. Di nadratul ilmi wa tajdidi sunnah, dan juga, ya, dalam menjaga hadis-hadis Nabi. Fajazahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karenanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, ya, akhirnya berterima kasih, ya, berterima kasih kepada orang-orang tersebut, yaitu para sahabat, para tabi'in yang menyampaikan hadis tersebut, fi du'aihi, dengan, ya, dengan cara Nabi pun mendoakan mereka. Otomatis para sahabat pun menyampaikan hadis dari Nabi kepada para tabi'in menyampaikan hadis dari sahabat kepada para tabi'in, sampai akhirnya kepada kita semua. Dalam kesimpulannya, kita pun jika mengamalkan, jika menjaga hadis-hadis Nabi, kita jauhi, ya, orang-orang yang ingin, yang mendustakan hadis-hadis Nabi, kita pun insya Allah akan mendapatkan, termasuk pula dalam doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi du'aihi lima bima yunasibuha lahu minal muamalah, yang mana doanya Nabi tersebut itu dihadiahkan, yunasibuha lahu, yang sesuai dengan kondisinya, minal muamalah, dari, ya, interaksi dengan
orang-orang yang ada di sekitarnya. Intaha. Kemudian di sini diriwayatkan kembali ya di sini bahwa orang yang mengajarkan atau orang yang menjaga hadis Nabi di sini pun dikuatkan dalam suatu hadis yaitu warawa at-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Mu'jam al-Awsat dalam kitabnya yaitu bernama Al-Mu'jam al-Awsat an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, telah berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allahumma arham khulafai. Ya, suatu ketika Nabi tiba-tiba berdoa, Allahumma, ya Allah, irham, ya, sayangilah, rahmatilah, berikanlah rahmat khulafai kepada para khalifahku. Kulna, kemudian sahabat Ibnu Abbas berkata, ya Rasulullah, waman khulafa'uka, ya wahai Rasulullah, ya siapakah para khalifah-khalifahmu yang dimaksudkan dalam doamu tersebut? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, alladzina yarwuna ahadisi wa yu'allimunahan nasa, yaitu Nabi menjawab, yaitu mereka lah yang maksud khulafa di situ adalah alladzina, yaitu orang-orang yarwuna ahadisi, yang mana mereka itu meriwayatkan hadis-hadisku, perkataan-perkataanku, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik berupa pengakuan, baik berupa sifat-sifatku, ya, baik yang sifat khulqi dan khuluqiyah dan kholqiyah, ya, wa yu'allimunahan nas, dan orang-orang tersebut yu'allim, yaitu mengajarkan, menyampaikannya an-nasa, kepada manusia. Oleh karena itu, jika kita berpegang teguh kepada hadis Nabi, kita jaga benar-benar hadis Nabi, kita pelajari ilmu-ilmu hadis, insya Allah kita termasuk yang mendapatkan rahmat berkat dari doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walizalika, oleh karena itu, kana as-salaf, yaitu telah ada siapa ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, bukan ulama salaf yang sekarang ya. Kalau ulama salaf sekarang mereka itu orang-orang Wahabi. Nah, salaf itu maksudnya orang-orang terdahulu. Maka kalau ada orang Wahabi dibilang ulama salaf, mereka sangat senang ya. Tapi kalau justru mereka dibilang Wahabi justru mereka itu ya merasa sakit hati. Ya, kenapa orang salaf itu ya dinisbatkan, ya dikembalikan kepada orang ulama salaf yang dulu. Yuqallibuna al-muhaddis al-muttali bi amiril mu'minin. Ulama terdahulu, jikalau ada seorang muhaddis, seorang ahli hadis, itu yulaqibuna, diberikan julukan, ya, al-muttali, yaitu orang yang ahli hadis, dia juga orang yang menelaah hadis, itu sebagai bi amiril mu'minin, ya, seorang amirul mu'minin, seorang penguasa, seorang ketua, ya, pemimpin. Li'annahu, kenapa? Karena sesungguhnya orang tersebut, itu muhaddis tersebut, khalifatun an Rasulillah, adalah seorang pengganti, seorang khalifah, seorang pemimpin an Rasulillah, yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuballighu anhu, yang mana orang tersebut menyampaikan apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masih hidup. Warawa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu salasah wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun, ya, ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilatun. Ya, artinya kata Nabi, al ilmu salasah, yang namanya ilmu itu cuma ada 3, ya. Wa ma siwa, dan adapun siwa selain dzalika ilmu, ketiga ilmu tersebut, ya, fa huwa fadlun, hanyalah keutamaan. Ya, apa 3 ilmu tersebut? Yaitu ayatun muhkamah, yaitu mempelajari tentang ilmu Al-Qur'an. Ayat muhkamah, ya, ayat-ayat yang mengenai hukum salat, hukum puasa, ya, hukum apalagi hukum zina dan yang lainnya, ya. Mempelajari Al-Qur'an adalah suatu ilmu, ya, ilmu yang benar-benar ilmu,
ya yang disampaikan oleh Nabi kita termasuk ilmu yang sangat utama, ya. Kalau fadlun itu utama, tapi afdalul ilm yaitu ilmu Quran, yaitu ilmu Al-Quran yang berkaitan tentang hukum. Yang kedua adalah apa kata Nabi, sunnatun qaimah, yaitu sunnah yang didirikan, yaitu hadis kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Contohnya seperti membaca Al-Quran, ya, kemudian puasa sunnah Senin Kamis, itu adalah salah satu, ya, hadis Nabi yang Nabi sampaikan adalah paling utamanya ilmu. Yang kedua adalah mempelajari hadis Nabi. Dan yang ketiga, faridatun adilah, yaitu ilmu-ilmu kewajiban adilatun yang adil, yaitu maksudnya seperti ilmu mengenai tentang keesaan, yaitu tauhid, ya, tauhid atau istilahnya yaitu tasawuf, di ahli ibadah. Kenapa? Karena ibadah di sini, ya, atau tasawuf di sini termasuk dalam menjaga hati kita jangan sampai iri, ada sifat sombong dan yang lainnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua, ya, dijadikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang termasuk dalam doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.